Saya berikan langsung kepada Pak Amrullah Tahat untuk bisa pemaparannya. Dan sebelum itu tentunya saya akan menginformasikan sedikit informasi dari banyak pengalaman dari Pak Amrullah Tahat. Beliau adalah co-founder dari Green HCM dan juga Vice Coach. Beliau pernah mendapatkan penghargaan sebagai Indonesian Human Capital Study IHCS Award di tahun 2015 dan juga tahun 2016. Dan juga pernah menyabet gelar sebagai HR Asia Best Company to Work For in Asia 2017. Dan juga beliau pernah menjabat sebagai Senior VP Human Capital di tahun 2018 dan juga 2019 di Bank Permata. Baik, saya langsung saja berikan kepada Pak Amrullah Tahat, lebih kurang sekitar 12 menit, Pak. Pemaparannya dipersilahkan. Oke, sebentar. Sebentar, halo, ya. Ya. Kedengaran ya? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, saya coba share screen ya. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya banyak belajar ya dari materinya Pak Kang Dwi sama Mas Doni, di mana tadi Mas Dwi banyak membahas mengenai agile leadership, dan kemudian sharing dari Mas Doni tadi banyak membahas mengenai skenario planning, bagaimana menghadapi VUCA yang levelnya jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya setelah pandemi corona beredar ke seluruh dunia. Teman-teman, saya happy banget tadi banyak belajar ya. Ini profil singkat saya seperti kata Bang Sul tadi, saya hijrah dari seorang profesional jadi entrepreneur di tengah pandemi. Jadi belajarnya jadi banyak banget. Sebelumnya saya pernah jadi profesional di Bank Danamon, Sampurna, BRI Finance, sama Permata Bank. Sebelum kemudian memulai usaha, mendirikan Green HCM, sebuah platform human capital. Kemudian kolaborasi dengan beberapa senior di Coaching Indonesia membangun Vice Coach, terus kemudian membangun sebuah usaha yang namanya PT Karya Untuk Sesama. Ini adalah platform usaha disabilitas. Kita bekerja sama dengan teman-teman difabel membangun bisnis coffee shop, food truck, dan beberapa bisnis food and beverage. Dan ternyata juga mengalami tantangan yang lumayan di tengah pandemi. Nah, ini mungkin situasi-situasi yang kita hadapi sehari-hari ini. Bekerja di rumah, working from home, work and life integration, bercampur antara kerja dan kehidupan sehari-hari, ini yang membuat kita menghadapi banyak kompleksitas. Nah, teman-teman, ini ada slide. Saya coba menyambungkan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dwi sama Mas Doni tadi. Jadi, saya bagi 4 area. Area pertama itu kita sebut sebagai operating mode. Ketika semuanya ada dalam perencanaan kita, non, things in our plan. Ini biasanya berlangsung di situasi-situasi zaman dulu pada saat situasi normal, tidak ada apa-apa. Tidak ada disruption, tidak ada pandemi corona. Area kedua adalah non-unknown. Kita tahu ini disebut problem solving mode. Things we know, we don't know. Kita mengetahui bahwa ada sesuatu, ada risiko yang kita tidak tahu penyelesaiannya. Ini disebut problem solving mode. Area satu tadi, area operating mode, itu biasanya kita bekerja berbasis pada SOP dan policy. Masalahnya ada, polisinya ada, SOP-nya ada. Jadi kita hanya perlu mengeksekusi secara disiplin. Disiplin execution. Nah, ini biasanya kalau di korporasi diperiksa oleh audit. Kerjanya sesuai nggak dengan SOP, dengan policy. Area kedua adalah problem solving mode, di mana kita disuruh berpikir keras bagaimana mencari solusi dari sebuah masalah. Area pertama, area kedua ini udah lewat, teman-teman. Karena saat ini, seperti kata Mas Doni tadi, sama Mas Dwi, di fase-fase sebelumnya kita mengenal yang namanya VUCA.
Istilah VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Itu mempercepat proses perubahan, disruption. Di fase itu masuk area ketiga sebenarnya, wilayah unknown. Risiko mulai tidak bisa kita identifikasi. Wilayah ini disebut experimenting mode. Di wilayah ini sebenarnya kita udah harus memaksa diri untuk lebih agile, lebih berinovasi, lebih cepat, lebih agile. Nah, wilayah keempat adalah area yang unthinkable. Unthinkable risk. Fenomena pandemi corona membawa kita ke wilayah 4 ini, sehingga banyak hal yang sebenarnya benar-benar tidak terpikirkan sebelumnya. Kita tidak terpikirkan tiba-tiba bisnis bisa shutdown berbulan-bulan. Kita tidak bisa berpikir bahwa seluruh dunia mengalami situasi serupa, sehingga kalau fase krisis-krisis sebelumnya itu hanya berlangsung di zona-zona tertentu, di mana zona yang tidak mengalami krisis bisa membantu yang lain. Tapi saat ini semua mengalami krisis yang sama. Sehingga kita mau minta bantuan ke negara lain juga situasinya kurang memungkinkan. Area keempat ini adalah wilayah unthinkable, memaksa kita untuk masuk ke wilayah learning mode, belajar lebih cepat. Belajar lebih agile lagi. Jadi kalau meminjam istilah apa tadi Pak Dwi tadi, disinilah agile leadership dibutuhkan benar-benar. Di fase area 3 dan area 4 ini kita berbicara tentang new normal after COVID-19. Kira-kira setelah COVID-19 ini kehidupan akan seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, mungkin kehidupan bisnis tidak akan seperti sebelumnya lagi. Saya menjalankan beberapa bisnis, mengalami situasi dan kompleksitas yang berbeda, yang mungkin saya bisa share. Saya menjalankan bisnis coffee shop, food truck dengan teman-teman disabilitas. Begitu lockdown, begitu karantina, begitu PSBB berlangsung, operasional harus shutdown. Operasional di cafe, di coffee shop harus ditutup. Harus memikirkan cara-cara baru gimana caranya supaya bisnis tetap berjalan, supaya revenue tetap masuk. Saya punya bisnis satu, Green HCM, itu adalah platform human capital. Fortunately, tiba-tiba orderannya agak meningkat. Karena ternyata working from home, orang membutuhkan individual working plan platform. Tiba-tiba orang takut absen menggunakan fingerprint di kantor, sehingga mereka mau menggunakan mobile apps untuk absensi. Saya menjalankan bisnis Visa Coach, itu mungkin momentumnya juga lumayan bagus, karena di tengah pandemi ini orang semua bekerja dari jarak jauh, orang berkomunikasi dari jarak jauh, sehingga demand-nya meningkat. Nah, tapi teman-teman yang perlu dipikirkan adalah area ketiga dan area keempat ini. Untuk seorang businessman, di tengah-tengah pandemi kayak begini, kita harus prepare to either ride the wave, berselancar dengan ombak yang keras, atau pivot. Nah, di titik ini kita harus belajar dari sharingnya Mas Doni tadi, bagaimana kita menyusun skenario plan. Tadi, diam-diam saya mencatat tulisan di belakang background-nya Mas Doni tadi. Build fast, fail fast, learn fast. Kalau ada ide, eksekusi dengan cepat. Kalau gagal dengan cepat, belajar dengan cepat. Itu yang bisa dilakukan di wilayah area 3 dan area 4 ini. Karena kita nggak mungkin lagi slow berbicara tentang operating mode, problem solving mode di tengah tsunami digital, di tengah pandemi yang berlangsung luar biasa seperti ini. Teman-teman, saya setiap hari mencoba melakukan aktivitas self-coaching. Jadi mencoba menanyakan ke diri sendiri setiap hari, mengajukan pertanyaan sehingga bisa memetakan situasi, membangun awareness, menetapkan mindset yang tepat, memilih behavior, pilihan tindakan yang tepat, membangun engagement atau komitmen atas pilihan tindakan yang sudah ada, sehingga bisa menghasilkan result yang bagus. 11 pertanyaan ini dirangkum dalam sebuah framework yang kami sebut Amber.
awareness, mindset, behavior, engagement, and result. Pertanyaan-pertanyaan ini saya ajukan setiap hari, sehingga kita bisa memiliki pemetaan yang jelas situasi apa yang kita hadapi hari ini. Bagaimana gambaran bisnis landscape pasca pandemi COVID? Bagaimana melihat positioning karir atau usaha di tengah situasi seperti ini? Bagaimana dampak situasi ini terhadap karir dan usaha? Jawaban dari pertanyaan ini akan membentuk level awareness yang lebih firm buat kita sih. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi dampak yang timbul? Sikap apa yang ideal yang bisa ditampilkan untuk saat ini? Jawaban dari pertanyaan ini akan menetapkan mindset yang tepat buat menghadapi situasi. Terus pertanyaan berikutnya, peluang apa saja yang bisa tercipta dari situasi ini? Rangkaian tindakan apa saja yang penting untuk diambil untuk menangkap peluang yang ada? Karena meskipun krisis besar, pandemik berlangsung lama, di dalamnya pasti ada peluang. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa yakin dengan pilihan tindakan yang sudah diputuskan, hal apa saja yang menjaga komitmen yang ada, itu memperkuat komitmen atau engagement. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana indikator keberhasilan, bagaimana kita mengetahui jika kita sudah mencapai tujuan, itu menggambarkan result. Nah, aktivitas-aktivitas ini bisa kita lakukan self-coaching kalau tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi dengan coach atau professional coach. Biasanya sih saya di-coach oleh Bang Sul, tapi karena Bang Sul lagi di Banjarmasin, jadi saya melakukan self-coaching sendiri. Nah, teman-teman, di saat-saat seperti ini, bagaimana kita memimpin di tengah ketidakpastian? Saya mencatat ada 8. Yang pertama, visionary. Kita harus membangun kapasitas kita untuk membayangkan di masa depan itu akan seperti apa. Di salah satu bisnis saya, Green HCM, kita memprovide aplikasi human capital, pengelolaan human capital. Di beberapa hari yang lalu ada satu klien yang tiba-tiba menelpon dan menyampaikan apakah aplikasi mobile apps kami, karena absensinya menggunakan selfie, terus kemudian bisa mendeteksi lokasi, tiba-tiba ada request, bisa nggak aplikasinya itu sekalian bisa mengecek suhu badan, suhu tubuh karyawan. Itu adalah sesuatu gambaran bahwa di masa depan kebutuhan-kebutuhan seperti itu akan muncul lebih besar. Nah, berarti ada business opportunity yang bisa kita pikirkan. Kemampuan memvisualisasi situasi di masa depan itu akan sangat bermanfaat buat kita melanjutkan bisnis. Terus kemudian simplicity, kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara simpel dan gampang dipahami oleh anggota tim. Terus kemudian inovatif, kapasitas kita untuk embrace new things, embrace new normal, sehingga bisa membawanya menjadi sesuatu ide baru dan membawa impact yang praktikal. Terus yang keempat adalah velocity, kemampuan secara cepat mengantisipasi dan mengambil tindakan dengan cepat dalam situasi yang lingkungan yang sangat mendesak seperti sekarang. Yang kelima, agility. Agility tadi kita bisa menjadikan pemaparan Pak Mas Dwi sebagai referensi. Yang keenam adalah eksperimental. Kita harus memastikan bahwa kita berani melakukan eksperimen-eksperimen atas hal-hal baru di saat ini. Yang ketujuh adalah kolaboratif. Yang kedelapan adalah empathy, ability to understand and share feeling of others. Dalam situasi kayak begini, semua orang mengalami kesepian, kemurungan, stay di rumah, suntuk. Di titik-titik ini kita harus membangun komunikasi, melakukan kegiatan-kegiatan positif, berempati, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas seperti ini yang diinisiasi oleh The New Institute adalah hal positif yang bisa kita lakukan secara rutin, teman-teman. Mungkin secara berkala. Nah, teman-teman, kembali ke slide saya yang pertama tadi. Kita sekarang ada di area unknown, unthinkable. Kita tidak mungkin menyelesaikan masalah yang kita hadapi beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, dengan cara-cara yang biasa. Ini harus dengan cara-cara yang sangat inovatif.
kita belum tahu kapan COVID-19 akan berakhir. Ada yang memprediksi Juli, ada yang memprediksi September, ada yang memprediksi di Desember. Kita belum tahu apakah setelah pandemi ini berakhir, akan ada situasi-situasi yang tidak terduga yang mungkin akan terjadi. Kita tahu bahwa banyak negara di belahan Eropa, di Amerika, atau di belahan dunia manapun, yang kemudian menuduh virusnya berasal dari mana. Itu bisa saja nanti menimbulkan konflik antar negara dan mungkin memperparah situasi. Jadi wilayah unthinkable itu sangat lebar. Nah, di titik ini, sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur, kita harus membiasakan diri berada di wilayah experimenting dan learning. Saya sangat happy bisa hadir di sesi ini, karena pada saat yang sangat singkat, saya bisa belajar dari slide-nya Mas Dwi tadi, dan saya bisa belajar dari pemaparan skenario planning-nya Mas Doni. Ini sharing saya. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.